Yeah, talking about our team, their performance was. And it's time for stability. I think we have to look the long term. Tak gentar hentakan Jepang dan Korsel soal pembentukan Uni AFC baru, Presiden AFC silahkan keluar. Uang di Asia Timur tidak sebanyak di Timur Tengah. Presiden AFC akhirnya buka suara keras menanggapi tekanan dari Jepang dan Korea Selatan yang mengancam akan membentuk federasi baru di luar AFC. Tanpa ragu, dia bilang, silahkan keluar, kami tidak takut kehilangan kalian. Kalimat itu langsung jadi pembicaraan panas di media Asia, karena untuk pertama kalinya, seorang petinggi AFC secara terbuka menantang dua kekuatan besar sepak bola Asia Timur. Jepang dan Korea memang akhir-akhir ini sedang panas hati. Mereka merasa keputusan-keputusan AFC belakangan makin berat sebelah. Dari lokasi turnamen, hak siar, sampai dukungan proyek, semua tampak condong ke wilayah Timur Tengah. Apalagi setelah isu pengulangan round 4 yang katanya dipengaruhi oleh tekanan dari negara-negara Teluk. Bagi Jepang dan Korea, itu seperti sinyal bahwa pengaruh Asia Timur di sepak bola mulai meredup. Karena itu muncul ide gila. Mereka mulai menggagas pembentukan federasi baru semacam Uni AFC Timur yang berisi negara-negara kuat di kawasan timur. Tujuannya jelas, ingin mandiri, ingin punya kuasa sendiri tanpa harus mengikuti keputusan yang dianggap berat sebelah. Media di Jepan bahkan menulis bahwa AFC sekarang seperti milik Arab. Dan ini bukan sekedar keluhan kecil. Ini bentuk kekecewaan mendalam dari dua negara yang dulu ikut membangun fondasi sepak bola Asia modern. Tapi tanggapan Presiden AFC benar-benar di luar dugaan. Alih-alih mencoba menenangkan situasi, dia justru menantang balik. Dalam rapat internal yang bocor ke media, dia menyebut kalau siapapun yang tidak puas, pintu keluar terbuka lebar. Dan yang lebih pedas lagi, dia bilang uang di Asia Timur tidak sebanyak di Timur Tengah. Kalimat itu bikin publik kaget sekaligus geram. Karena di satu sisi itu seperti menegaskan kenyataan pahit. Sepak bola sekarang bukan soal siapa yang terbaik, tapi siapa yang paling banyak duitnya. Dan memang kalau dilihat realistis, omongan itu ada benarnya. Negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab sedang jadi pusat kekuatan baru sepak bola Asia. Mereka punya stadion megah, proyek miliaran dolar, dan pengaruh kuat ke FIFA. Bahkan beberapa proyek internasional seperti transfer pemain top dunia ke klub-klub Arab jadi bukti nyata kalau kekuatan finansial mereka sudah jauh di atas negara lain di Asia. Jadi ketika Presiden AFC bilang kami tidak butuh Asia Timur, mungkin itu bukan sombong tapi percaya diri karena mereka merasa punya pondasi uang yang jauh lebih kokoh. Namun Jepang dan Korea juga bukan lawan sembarangan. Dua negara ini punya sistem sepak bola yang paling tertata di Asia. Mereka punya liga profesional yang mapan, akademi pemain yang rapi, dan daya saing yang terbukti di level dunia. Kalau mereka benar-benar membentuk federasi baru, AFC bisa kehilangan dua kekuatan utama yang selama ini jadi wajah sepak bola Asia di mata dunia. Jadi meskipun Presiden AFC bicara lantang, dalam hati kecilnya dia pasti tahu kehilangan Jepang dan Korea bukan hal kecil. Banyak analis bilang langkah Jepang dan Korea ini bukan cuma emosi, ada strategi panjang di baliknya. Kalau mereka bisa mengajak China, Hong Kong, dan mungkin beberapa negara Asia Timur lainnya bergabung, maka Uni AFC Timur ini bisa punya kekuatan finansial dan market yang sangat besar. Bayangin aja, sponsor global dari brand-brand besar Jepang dan Korea bisa langsung masuk. Turnamen sendiri, hak siar sendiri, sistem ranking sendiri. Kalau itu terjadi, sepak bola Asia bakal benar-benar terbelah dua. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara kayak Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam bakal ada di posisi sulit. Mau kemana? Ke AFC yang dominan uang Timur Tengah atau ikut uni baru yang didukung Jepang dan Korea? Secara ekonomi mungkin lebih menggoda ke AFC, tapi secara pengembangan dan sistem sepak bola Asia Timur jauh lebih menarik. Ini bisa jadi momen penentuan arah masa depan sepak bola kawasan. Salah langkah bisa bikin negara di tengah-tengah ini terjepit dan kehilangan kesempatan emas.
Buat AFC sendiri, kehilangan Jepang dan Korea berarti kehilangan kredibilitas. Karena selama ini, dua negara itu jadi simbol kemajuan sepak bola Asia. Kalau mereka keluar, AFC akan dianggap hanya jadi wadah bagi negara kaya dengan kekuatan uang, bukan kekuatan olahraga. Dan bagi Jepang dan Korea, keluar berarti taruhan besar. Mereka harus siap jalan sendiri, tanpa dukungan federasi besar, tanpa akses ke kompetisi AFC, dan mungkin juga tanpa jaminan dari FIFA di awal. Tapi satu hal yang pasti, kalau mereka berhasil, dunia bakal melihat lahirnya kekuatan baru di Asia Timur. Perseteruan ini belum selesai, justru baru mulai. Kedua belah pihak sama-sama keras kepala, sama-sama punya alasan kuat. AFC merasa punya kekuasaan dan dukungan finansial dari Timur Tengah, sementara Jepang dan Korea merasa punya kapasitas dan sistem yang jauh lebih maju. Yang satu punya uang, yang satu punya fondasi. Dan ketika dua kekuatan besar saling berhadapan, pecahnya sepak bola Asia tinggal menunggu waktu. Kalimat Presiden AFC "silahkan keluar" mungkin terdengar dingin, tapi juga simbol perubahan besar dalam dunia olahraga Asia. Sepak bola sekarang bukan cuma soal siapa yang menang di lapangan, tapi siapa yang menguasai arah dan kebijakan di balik layar. Uang, politik, dan gengsi berjalan berdampingan. Dan kalau dua kekuatan ini terus saling dorong, yang akan jadi korban bukan hanya federasi, tapi juga para pemain dan supporter yang cuma ingin melihat bola bergulir tanpa drama. Pada akhirnya, entah Jepang dan Korea jadi keluar atau tidak, satu hal udah jelas, AFC sekarang sedang berada di titik paling rapuh sepanjang sejarahnya. Dulu sepak bola Asia dibangun atas semangat persatuan, tapi sekarang yang tersisa cuma dua kutu besar. Yang satu bicara prestise dan sistem, yang satu bicara kekuatan uang dan pengaruh politik. Dan kalau dua kekuatan ini terus saling dorong, mungkin kita akan nyaksiin babak baru, yaitu lahirnya dua dunia sepak bola Asia yang benar-benar berbeda.